Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riklan Harunja dengan NIM 551442337 ingin mempresentasikan tugas perancangan gedung pertemuan multifungsi. Fungsi utama sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak tamu atau undangan. Memiliki luas area sekitar 20.000 hingga 30.000 meter persegi. Gedung pertemuan ini dilengkapi dengan fungsi penunjang seperti pertunjukan komersial, klub, rapat tahunan, ruang aula multifungsi, dan lain-lain. Bangunan ini dilengkapi beberapa ruangan yang memiliki fungsinya masing-masing, di antaranya yaitu ruang pertunjukan komersial, ruang klub penggemar, ruang rapat tahunan, ruang aula multifungsi, dan lain-lain. Aktivitas bangunan ini memiliki sistem multifungsi ele- eleva, el- elef- elevasian, elevasian sehingga jalur barang dan orang tidak saling bersilangan. Interior dan eksterior. Eks- untuk interior, bangunan ini tidak dilengkapi bangunan ini tidak dilengkapi kursi duduk tetap, tetapi di bagian belakang terdapat kursi geser. Untuk eksterior, bangunan ini memiliki tirai dinding kaca. Identifikasi fungsi pengguna. Fungsi utama yaitu Fungsi utama gedung pertemuan adalah sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan berbagai jenis pertemuan, acara atau kegiatan yang melibatkan sekelompok orang, baik dalam skala kecil, menengah, hingga besar. Fungsi bangunan pertunjukan adalah sebagai wadah atau tempat berlangsungnya kegiatan seni pertunjukan yang melibatkan penonton dan pelaku seni. Bangunan ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis pertunjukan seni seperti musik, teater, tari, opera, pertunjukan, dan multimedia. Gedung pertunjukan seni dirancang khusus karena memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksana berbagai jenis pertunjukan seperti drama, musik, tari, pertunjukan multimedia. Perancangan khusus Perancangan khusus ini mempertimbangkan berbagai aspek teknis, estetika, serta kenyamanan bagi penonton dan pelaku seni. Identifikasi pengguna. Yang pertama yaitu ada pengunjung, penonton, pengelola, direktur, wakil direktur, manajer, staf, produksi, teknisi pencahayaan, teknisi akustik, teknisi pertunjukan, panggung, ok- orkestra, musisi, servis, resepsionis, security, cleaning service, penunjang staff, maintenance, petugas penonton staff, logistik, properti. Pengguna tetap yaitu pengelola, staf, teknisi. Pengunjung tetap adalah orang atau kelompok yang sering hadir atau memiliki keterlibatan rutin dalam kegiatan di gedung konser. Pengunjung tidak tetap yaitu adalah orang atau kelompok yang hadir sekali atau pada acara tertentu. Pada acara tertentu saja
tanpa keterikatan jangka panjang. Aktivitas pengguna yaitu adalah pengelola dan kebutuhan ruangnya yaitu parkiran, lobi, pertunjukan seni, ruang latihan atau studio, ruang rapat, toilet, konser, aula konser. Aktivitas yang dilakukan yaitu datang, parkir, masuk lobi, ke ruang pertunjukan, promosi dan tiket, evaluasi acara, uang air, manajemen produksi, setelah itu pulang. Pada bangunan ini, saya mengambil perancangan struktur space frame. Struktur space frame adalah sistem rangka 3 dimensi yang terdiri dari batang-batang lurus, biasanya baja atau aluminium, yang saling terhubung pada titik simpul dan membentuk unit segitiga atau bentuk geometris lainnya. Struktur ini bersifat kaku dan ringan, serta mampu menahan beban dari berbagai arah secara merata. Karakteristiknya yaitu berbentuk modular, grid 3 dimensi, stabil secara geometri karena mengandalkan triangulasi, dapat menutup bentang lebar tanpa kolom tengah, kuat terhadap gaya tekan, tarik, dan momen lentur. Banyak digunakan pada atap stadion, bandara, dan hal besar lainnya. Struktur selanjutnya kita masuk pada zona lantai 1. Setelah itu kita masuk pada zona lantai 2, yang dimana posisinya zona lantai 1 berbeda dengan zona lantai 2. Ruang per ruang yang dan sudah tersusun rata. Kita masuk pada potongan AA. Setelah itu kita masuk pada potongan BB, yang dimana potongan AA kita melihat kedua lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2 memiliki tribun yang menghadap ke bawah dengan terfokuskan kepada area panggung. Tampak depan. Setelah itu kita masuk pada tampak belakang. Terus ke tampak samping, samping kanan, dan samping kiri. Masuk kepada perancangan kusen. Perancangan kusen pada lantai 1 dan lantai 2 terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, hingga pintu 4. Begitupun dengan jendela. Lanjut kita kepada perancangan kolom. Kolom yang dirancang pada bangunan ini memiliki 2
tipe kolom, yaitu kolom utama 1 dan kolom utama 2. Kolom utama 1 lebih besar daripada kolom utama 2. Kita masuk kepada perancangan pondasi. Begitupun juga dengan perancangan pondasi, kita memiliki, saya merancang pada bangunan ini dengan dua bentuk pondasi yang berbeda, tetapi fungsinya juga sama. Masuk kepada rencana tie beam. Setelah itu rencana ring balok. Setelah itu kita masuk kepada rencana blok dan plat lantai. Setelah itu kita masuk kepada rencana utilitas air. Adapun legendanya, yang pertama yaitu PAM, yang tertuju di atas pada ada pembuangan air bersih dan juga ada pembuangan air bekas. Setelah itu kita masuk pada rencana elektrikal pada lantai 1. Dan juga masuk kepada rencana elektrikal lantai 2. Rencana elektrikal lantai 1 dan lantai 2 memiliki titik lampu yang hampir sama dan legendanya juga yang sama. Yang pertama ada stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda, panel lampu tembak, lampu 1, lampu 2, dan kabel. Kita masuk pada detail plat lantai. Keramik lantai yaitu 80 ke 80 cm, tinggi 2 cm. Rabat beton yaitu 7 cm, plat lantai sekitaran 20 cm. Balok beton 40 kali 60. Kita masuk pada detail tangga. Setelah itu kita masuk pada detail pondasi tiang pancang. Terus kita masuk pada detail lift. Yaitu ada rencana lift, detail AA, dan juga detail BB. Kita masuk pada rencana kusen. Kita masuk pada aksonometri struktur dalam bentuk bangunan. Layout plan, side plan yaitu kita memiliki beberapa legenda, yaitu yang pertama bangunan utama, yang kedua parkiran, yang ketiga itu pedestrian, yang keempat kawasan hijau, dan yang kelima akses site. Berikut adalah perspektifnya. Perspektif depan, perspektif samping bangunan, perspektif dari pintu masuk. Setelah itu kita masuk pada perspektif interior.
yang dimana perspektif interior yang pertama yaitu pada area tribun lantai 1 dan perspektif yang kedua yaitu pada area ruang VIP pada lantai 2. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.